bisa tetap nonton Netflix dan series Korea masih bisa aku tonton. Orang masalah bagi mereka. Semakin kesini pola pikir anak muda semakin pragmatis, nggak mau reno-reno, nggak mau neko-neko, yang penting kesenangannya tercukupi. Makanya kalau para pendidik tidak mendekatkan anak muda ini kepada masalah, kepada keumatan, maka saya khawatir mereka akan tumbuh menjadi individu-individu solih tapi tidak muslim. Kalau ditanya hafalan Qurannya bagus. Kalau ditanya tentang hafalan sirahnya bagus. Tapi ketika disodorkan masalah, ning masjid gawe rane uwonge lho. Imame wis tuwa, jamaah tuwa kabeh, cah nome rene. Menurutmu piye? Ya sudah lama, ya sudah Lami, itu kan urusan masjid ya, bukan urusan saya. Ini yang bahaya. Makanya kelebihan pikiran itu harus dimanfaatkan untuk apa? Mikir umat. Gimana caranya Magetan ini yang hari ini tadi disampaikan Pak Bupati 650.000 jiwa. Tadi harusnya ditanya, Pak, yang muslim berapa persen Pak? Apakah 90%? Apakah kurang? Kemudian mungkin kita bisa bertandang ke Departemen Agama, tanya, berapa masjid yang ada di Magetan? Hidup semua atau tidak? Apakah mereka sudah punya Quran atau tidak? Anak muda harus mulai berpikir ke sana. Biar apa? Biar pikirannya yang over ini, yang potensinya banyak ini, tidak digunakan untuk mikir yang aneh-aneh. Itulah kenapa tahu enggak, para jenderal kalau dia sudah pensiun pasti dikasih kerjaan. Kenapa kok dikasih kerjaan? Karena jenderal nganggur itu berbahaya. Orang kebiasaan mikir kemudian enggak ada yang dipikir, itu bahaya. Dia bisa mikir aneh-aneh. Makanya ketika Anda anak muda dikasih hiburan luar biasa, coba saksikan hiburan kamu. Facebook sudah mulai kamu tinggalkan. Dulu zaman-zaman remaja Facebook anyaran jenenge dawa banget Dewi, ingin dicintai sampai mati menuju jannah ilahi robi. Ya. Opo wae di upload. Sekarang muncul Instagram, pindah ke Instagram karena Anda dimanjakan dengan teknologi foto. Di Instagram kamu dapat like ketika kamu foto wajah kamu. Ketika kamu ngezoom pipi kamu yang tempem, like tambah banyak lagi. Ya. Kemudian kamu bisa live, guys, aku live guys. Sekarang aku lagi makan pecel guys, ya. Lawe karak guys, ya. Karak ini teksturnya kriuk-kriuk guys, ya. Jadi kalau kita cium itu ambunnya kayak beras tapi tengik gitu guys, ya. Melu-melu princess nabati, ya kan? Sidik-sidik upload mangsane program TV makan mobil, ya. Instagram menjemukan, pindah lagi ya, kepada medsos yang lain, TikTok. Kenapa TikTok? TikTok itu memanjakan dengan video pendek. Itulah kenapa para pendidik sekarang mulai aware, mulai waspada. Kenapa? Buku tidak lagi menarik untuk remaja. Mereka lebih tertarik video pendek, karena video pendek itu menyajikan semua. Gambar ada, bergerak, ada videonya, ada suaranya, ada musiknya. Kamu misalnya naik motor, naik ke Tawangmangu, kemudian HP-mu kamu taruh di atas speedometer. Kemudian setelah itu rekaman itu 15 detik, kamu kasih backsound. I see you monster, I see you pain, ya. Itu udah estetik banget itu, tinggal dikasih filter-filter sing rada piye gitu, ya. Apa meneh sing lagu-lagu lagi viral. Kamu kasih lagu-lagu yang kayak gitu, kesannya sangat keren. Makanya orang lebih suka TikTok daripada yang lain. Ibu-ibu galau ning omah nek kancane, bojone kerja, anaknya sekolah, terus tandang gawe rampung, nyasak rampung, mbah-mbah rampung, dasteran nyekel HP gawe konten TikTok, goyang parkoy. Ya. Itu kegabutan yang luar biasa. Jadi nggak cuma remaja yang kena gabut, emak-emak juga bisa kena gabut. Makanya potensi mikir ini gunakan untuk mikir yang bagus-bagus. Kalau kalian nggak gunakan mikir yang bagus-bagus, pasti kalian mikir yang aneh-aneh.
Maka jangan sampai otak kita itu kosong. Datang ke ulama, tanya, Ustaz, ausini Ustaz, nasihati kami harus bagaimana? Datang ke orang-orang yang memiliki pengetahuan lebih. Saya harus seperti apa ini Pak? Saya harus seperti apa Bu? Apa yang bisa saya lakukan? Berkontribusi untuk masyarakatnya. Masyarakat sedang mengalami apa ini? Makanya ketika kemarin Bu Mega ngomong, saya itu heran. Kenapa ya ibu-ibu kok suka sekali ngaji? Apa enggak kasihan sama anaknya? Nah kalau ngerti kalian semuanya hadir di sini, Bu Mega mungkin juga heran. Saya juga heran. Cah nom ini apa ya kok ngaji? Kenapa enggak main-main saja? Karena ngaji itu penting. Kita itu butuh surga. Surga itu butuh kunci. Kuncinya ilmu. Kalau nggak punya ilmu, nggak bisa orang masuk surga. Makanya otak kasih nutrisi yang baik. Milikilah kebiasaan-kebiasaan yang oke. Kebiasaan oke itu apa? Tadi sudah disampaikan Pak Bupati, membaca. Selain membaca, menulis. Garbage in, garbage out. Daripada kamu menghafal lirik lagu yang susah. Thank you for pain, thank you for sunshine, thank you for love, ya kan? Mending digunakan untuk menghafal sesuatu yang manfaat. Ya orang tentang lagu ni Maher Zain, Habibia, Muhammad, ya, dan lain sebagainya. Maka otak ini karena ini pemberian Allah, manfaatkan dengan baik. Hindari teman-teman yang toksik. Teman-teman toksik itu yang gimana? Teman-teman yang suka melemahkan. Nek ngomong mesti ratau marake semangat. Sesuk nek kajian bedah buku komennya apa? Ya. Ngopo buku dibedah-bedah? Buku kok dibedah? Wis dituku, disuwek-suwek. Gak pernah datang ke bedah buku dia. Makanya cari teman itu yang suportif, yang bisa memanjakan otak. Maka pernah ada ya anekdot orang Jerman, ada orang masuk ke toko otak. Ya ini cuma sekedar lelucon ya, jangan dianggap serius. Ada otak itu yang jejer-jejer itu, otak segala macam bangsa. Ada otak murah banget. Ini kok otak murah banget ini? Otaknya siapa ini? Ini otak orang Jerman, Pak. Kenapa kok murah? Sering dipakai, Pak. Lah kalau ini agak mahal, agak murah juga, Pak. Otak orang Jepang ini juga sering dipakai. Lah kok ini otak siapa ini? Kok masih segel bagus ini, nggak pernah dibongkar? Ya. Harganya mahal. Nah ini otak orang Indonesia, Pak. Ya kan? Karena jarang dipakai. Itu hanya untuk anekdot saja. Buat kita. Maksud saya apa? Hari ini anggar dikai masalah sithik, garape rodok angel sithik ngeluh. Ngapalke matan sithik, wah aku enggak kuat. Ngapalke Quran sithik, wah itu bukan tugasku. Dan terus otaknya tinggal kok Mas. Mbak, kalau sekarang dikasih masalah dikit, kita ngeluh. Masalah dikit, kita ngeluh. Makanya kasih Allah Subhanahu wa taala otak bagus itu untuk kita pikirkan. Sahabat-sahabat dulu umur 16 tahun ngapain? Sudah mimpin perang, bawa pasukan. Umur 16 tahun ngapain? Sudah menyiapkan tempat persembunyian Nabi. Ya Rasulullah, silakan masuk ke rumahku, kamu akan aman. Umur 16 tahun. Umur 16 tahun awake dhewe piye? Bengi-bengi, ibunya buka lawangmu, nganggo peci, nganggo koko, duduk di atas sajadah, bila-bila. Ibu seneng banget, ya Allah, anakku zikir, ya. Bareng diparani baik ngarepe nek HP, ya. Main Free Fire, ya. Satu, kalian itu punya kelebihan otak. Yang kedua, anak muda itu punya apa? Kelebihan motorik. Samsul lanang-lanang. Saya tadi malam tidur di sini itu guduk-guduk sikile cacah rame banget, ya kan? Kelebihan motorik, wong lanang yang kudu ngono, kudu keringetan. Makanya anak-anak muda itu olahraganya apa? Di beberapa pondok saya lihat olahraganya parkur. Mencolot di antara gedung ke gedung, ya risikonya tipu. Kemudian mesti bela diri, senengannya padu. Kenapa? Laki-laki. Makanya Rasulullah ajarilah anakmu bermain pedang, bela diri, naik kuda, berenang,
ya, memanah, karena itu olahraga motorik, olahraganya laki-laki. Laki itu renang, laki itu naik kuda, laki itu minum extra jus, iklan, ya kan? Maka dekatkanlah motorikmu dengan laki-laki. Laki-laki kemeringet rapopo, keringetnya kecing, biasa wong lanang. Tapi apa? Kita ini orang Islam, kata Nabi, laki-laki itu harus wangi. Maka Ibu Aisyah itu selalu mengoleskan minyak wangi kepada tubuhnya Nabi. Sebelum beliau mau pakai ihram, beliau olesi dulu dengan minyak wangi. Karena kalau sudah pakai ihram udah nggak boleh. Sebelum ihram silahkan pakai minyak wangi. Ditanya sama Urwah, wahai Bibi Aisyah, minyak wangi apa yang kamu oleskan kepada suamimu? Aku mengoleskan minyak wangi yang paling wangi. Di beberapa riwayat disebutkan minyak kasturi. Bapak-bapak di sini ada nggak yang selalu diolesi sama istrinya minyak wangi? Juara paling yang fresh care remason, ya. Kalau wis tua. Maka arahkan motoriknya apa? Bikin acara, pasang banner, ya, siapin segala macam, ya, tempel pamflet, cari konsumsi, cari donasi, macam-macam. Jadi tenaga kita itu kita habiskan untuk sesuatu yang bermanfaat. Bikin lelah. Biar kalau lelah itu tidurnya enak, tapi kalau kita nggak lelah, makanya kalian dituduh oleh orang-orang dengan istilah generasi rebahan. Sidik-sidik rebahan, sidik-sidik rebahan, kongkon sidik nesu. Saya punya anak-anak SD, murid-murid SD, saya ngajar menulis di sebuah SD. Saya tanya, kalian punya Facebook? Tidak, alhamdulillah. Kalian punya Instagram? Tidak, alhamdulillah. Wah, ya anak soleh-soleh kabeh. Terus kalian punya apa? TikTok. Wah, astagfirullah, kan? Ternyata lebih serem. Terus apa yang paling kamu tidak suka? Yang paling aku tidak suka, Ustadz, ketika aku sedang rebahan main TikTok, disuruh sama mamaku. Bagiku itu sesuatu yang sangat menyedihkan. Nah, sekarang coba lihat, adik-adikmu, anak-anak tonggomu, cekali HP kabeh, kemudian mereka tinggal TikTokan, YouTubean, dan lain sebagainya. Anaknya lebih pintar daripada orang tuanya. Makanya motorik keluarga. Mumpung kalian masih muda, bikin dadanya bidang, perutnya datar. Paling enggak laki-laki itu harus punya satu jenis bela diri. Paling enggak. Supaya apa, Mas? Supaya nanti kalau kamu punya istri, kamu bisa melindungi istrimu. Jangan sampai nanti sudah punya istri kejadian, istrimu digoda orang, lapor karo kowe, Mas, apa deh? Aku digoda uang, Mas. Sopo sing goda? Kalau Mas, wah, wongnya gede, mulai yuk, ya kan? Wongnya gede, parani loh, rakyatan kalah rapopo, tapi kan terhormat di depan istri. Aku sebelum gue deh, tapi sorry yo, wajahku bengong. Ya? Makanya laki-laki yo kayak Musa, ya, yang berani melawan pasukannya Fir'aun, sekali pukul mati. Ya. Kayak Daud yang berani melawan Jalut, ya, Tolut. Mereka itu nabi-nabi yang diberikan fisik yang bagus. Rasulullah itu ketika mau perang, tunjukkan mana jagoan bulatmu. Langsung dilawan Nabi, dan Nabi menang. Makanya umatnya, remaja, harus kayak gitu. Jaga motoriknya. Kemudian yang ketiga, kalian itu punya sisi sosial yang baik. Senang berkumpul, senang bercanda, senang kumpul sama teman-teman. Maka gunakan sisi sosial ini menjadi sisi sosial yang menarik. Kemudian kelebihan yang lain adalah kalian memiliki sisi seni, ya. Maka Islam butuh semuanya itu. Oleh karena itu di bab kedua, kegabutan itu harus diselesaikan. Jangan sampai kita menikmati kegabutan ini terlalu lama. Karena kalau remaja kita gabut, persis ketika perang candu, orang mau mengalahkan Cina itu susah. Cina itu armada lautnya bagus, seni bela dirinya oke, tembak menembak bisa. Akhirnya Inggris berpikir gimana caranya menghancurkan Cina. Maka kemudian mereka kasih candu, tentaranya disuruh jadi agen. Gue gelendang dodolan candu. Akhirnya candu itu dikasihkan, narkotika, sabu-sabu segala macam dikasihkan ke tentara-tentara pasukan Cina.
Akhirnya ketika mereka sudah ketagihan, nggak usah dilawan, nggak usah dibedil, nggak usah dijak padu, cukup didelok menedok wae. Ketika dia sakau, nggak ada narkoba, mereka nggak bisa ngapa-ngapa. Nah, saya khawatir candu-candu itu di zaman sekarang bukan narkoba seperti yang dihisap para artis, tapi candu-candu itu adalah HP, adalah media sosial, adalah hiburan-hiburan yang selama ini kita pegang. Makanya kegabutan harus diselesaikan. Maka di bab 2 itu saya bilang, usir kegabutanmu dengan ngaji. Maka yuk banyakin ngaji. Alhamdulillah di sini ada kafe idaman, kafe jomblo, ada teman-teman di sini pegiat remaja, melu mbak acara ini, melu mas acara ini. Ada pesantren-pesantren banyak, di Madiun ada, di Magetan ada, di Jawa Timur banyak. Gelorakan semangat ngajinya. Anak-anak muda yang di jalanan nggak pernah ngaji, car free day, car free night segala macam, ajak mereka ngaji. Menyedihkan loh, ya. Kalau kita saksikan di Turki kemarin, gara-gara sekularisme yang luar biasa, ada seorang YouTuber nanya kepada warga Turki, berapa kali kita sholat dalam Islam? Sholat dalam Islam itu namanya sholat apa saja? Banyak muslimin nggak kenal nama-nama sholatnya. Itu kan sudah keterlaluan. Makanya kita harus terus jual. Apa itu jual? Terus cerewet. Apa itu cerewet? Terus menggaungkan propaganda orang untuk senang sama Islam. Senang dulu aja, nggak usah target muluk-muluk. Senang, cah nom-nom ngaji, senang. Duduk, apalagi habis ini Ramadan, Masya Allah. Ya. Nanti dari pesantren Hidayatullah ini sebarkan ke warga, satu orang satu masjid, ngisi kultum di situ, jadi imam di situ, rasakan gimana cara berbaur dengan masyarakat. Biar kita tahu, oh begini toh rasanya berbaur dengan masyarakat. Jangan sampai Islam itu dengan masyarakat seperti minyak dengan air, saling menjauhi. Maka jangan ngoncong-ngoncong mas, jangan ngaji. Bro, kowe ra salat lo bro. Wah, aku jane biyen sregep banget loh bro. Tapi karena aku doa terus dikabulke Gusti Allah, aku saiki ngambek serasa salat wae. Ojo ngambek, Bro. Salat itu adalah kewajiban fardhu ain. Imam Al-Qurtubi mengatakan barang siapa meninggalkan salat maka baginya 15 siksaan. 6 siksaan ketika di dunia, 3 siksaan ketika mau mati, 3 siksaan ketika di dalam kubur, dan 3 siksaan lagi ketika dia dibangkitkan dari kuburannya. Maka bagi anak-anak muda yang saat ini sering ya meninggalkan sholat, meninggalkan sholat itu suantai banget itu. Kalau nggak percaya nanti silahkan aja bikin survei di SMA negeri, di SMP negeri, SMP swasta, SMA swasta, kita ambil 10 sampel saja. SMA ini 10 orang, SMP ini 10 orang. Kita tanya dengan pertanyaan, jawaban ya dan tidak. 5 pertanyaan toh aja. Apakah kamu masih sholat? Ya, tidak. Apakah kamu muslim? Ya, tidak. Apakah kamu meninggalkan sholat tanpa merasa dosa? Ya, tidak. Apakah ketika kamu meninggalkan sholat biasa saja? Ya, tidak. Gitu tuh aja. Nanti kita akan kaget remaja yang dimuliakan Allah bahwa ternyata banyak umat Islam yang tidak sholat. Karena kita merasa berada di zaman yang aman, kocok-kocok ini ngaji kabeh, tapi coba kalau di luar sana banyak yang ngaji. Kalau misalnya kamu Jumat ya, kamu safar, kamu bukan orang Magetan, safar aja, naik ke Tangmangu, ke Cemoro Kandang, Cemoro Sewu, pas Jumat jam 12 siang, lihat berapa yang di pinggir-pinggir jalan, berapa yang gak Jumatan padahal dia laki-laki. Ketika ditanya, muslim mas, muslim, safar mas, enggak, kenapa enggak Jumatan? Aku mas, ya. Males. Ya. Maka kemudian di bab 2 saya juga bahas juga tentang kenapa pada alergi ngaji. Enggak boleh kita merasa alergi ngaji. Apa berulang ngaji? Aku ngaji, sengaja karo ustadz terus disindir-sindir, ditabrak-tabrak. Makanya saya tidak setuju ya, kalau misalnya di TikTok itu ada konten-konten seperti ini. Ada cewek misalnya ya, kamu kayak video, meneng, orang melatih kamera, terus buat kayak tulisan. Ya. Jangan urusi hidupku, biarlah aku seperti aku. Baik buruknya aku sendiri yang mengalaminya. Kamu tidak perlu ikut campur. Biarlah malaikat saja yang mencatat amalku, kamu jangan ikut-ikutan.
Kalimat itu kesannya bagus, kesannya jelek, tapi itu sebenarnya kalimat karena seorang remaja itu tidak mau dinasehati. Jangan urusi aku, loh, siapa sih ngarep urusi kamu? Saya ini cuma mau mendakwai kamu. Orang hidup di dunia kok pengen sendirian, nggak bisa. Kalau misalnya hidup di dunia pengen sendirian, nanti kalau mati suruh berangkat sendiri ke kuburan, bisa nggak? Ya kan? Ya mesti butuh orang lain. Makanya sekarang ada gelombang ini. Gelombang apa? Wis to, rasa ngurusi aku. Api ele awakku kuwi, aku dewe sing mengalami. Jangan bilang gitu. Seorang anak muda muslim itu punya kewajiban. Kewajibannya apa? Berdakwah kepada Allah. Ajak manusia sebanyak-banyaknya. Lailan wa naharon, malam, pagi, siang, ajak orang kepada kebaikan. Nabi Ibrahim saja 900 tahun beliau hidup, 500 tahun beliau dakwah, lailan wa naharon, pagi siang malam beliau berdakwah, pengikutnya cuma berapa? 81 orang. Makanya jangan alergi ngaji. Kemudian di sini ada tulisan muda itu tahan cobaan. Apakah kamu mengira kita akan dibiarkan mengatakan kita beriman sebelum Allah menguji kita? Makanya usia muda itu, Mas, adalah ujian. Di saat kaki kamu siap untuk berlari, di saat tangan kamu masih sehat, di saat tubuh kamu tidak ada sakit apa-apa, Allah ingin melihat siapa di antara kalian yang berjihad dan siapa di antara kalian yang bersabar. Kalau masih muda kayak gini kan cobaannya banyak. Kowe pas ganteng-gantengi ya, wakeh cah wedok sing seneng karo kowe, suaramu ya apik, ngajimu ya apik. Acara berikutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Qur'an kepada Ananda jenengmu disebut. Maju ning kene. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wati kocone keder. Bismillahirrahmanirrahim. Semua perempuan itu wow, ya. Di sini 10 ilmu ngambil kabeh. Itu ujian. Tapi tidak banyak anak muda yang menganggap itu ujian. Beda sama orang yang sudah sepuh, sudah nggak ada ganteng-ganteng nih, untune semrono kabeh, kulite wis keriput kabeh, kemudian mlaku wis bungkuk, swara wis ora patek cetha, adzan wis ora krungu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak ada yang muji sedikit pun ketika dibilang, "Mbah, wis rasa tato mbah suara ratekan." Ya wis diuji karo Gusti Allah, ya aku loro-loronan. Kalau pas diuji nggak enak, kita merasa diuji. Misalnya kamu nggak punya duit, dompetmu sini gur kertas-kertas KTP, STNK, lalu kertas-kertas parkir Indomaret. Rane duit blas. Kamu bilang apa? Aduh, ya Allah, aku diuji. Aku nanti deh. Biasanya orang gitu, tapi ketika duitnya banyak sampai dompetnya itu nggak muat, ada orang yang bilang, "Mas, aku diuji." Lama bohong, delok dompetku nanti kebak. Ya, nggak ada kan? Mbak-mbak ketika cuantik, ya saking cantiknya nanti cuantik. Anggo skincare Korea, pipine putih, loro-lorone, irunge buangir, meripate langsung grit apa, bulu matanya jengat. Ya. Kemudian alisnya kuandel kaya sincan, waduh kempling, nanti laler kepleset-pleset. Ya. Ketika cantik kayak gitu ada yang bilang, wah kecantikan kok adalah ujian. Ada? Nggak ada. Ketika diuji, gue mbak, gue ayu banget. Ya iya no aku padane kowe. Akunya ayu kan sekombahku sampai aku ya ayu kabeh. Kemayu loh. Ya. Tapi coba nanti kalau sudah keriput, sudah nggak menarik, wah itu ujian ini, aku ada banget. Makanya nanti kita diuji, Mas, kalau lagi masa muda kayak gini, diuji apa? Apakah ketika kamu ganteng, awakmu apik, raimu bagus, kamu akan mematahkan banyak hati perempuan? Kamu punya banyak deretan para mantan pacaran Islami, ya? Dan apakah kalian, Mbak, perempuan-perempuan
Ketika dikasih wajah yang cantik akan mematahkan banyak laki-laki. Itu ujian buat kamu. Makanya anak muda itu penuh dengan ujian. Usir galaumu dengan akhlak yang baik. Nah ini adab, tolong diperhatikan. Para ulama mengatakan kami belajar adab 20 tahun dan kami baru belajar ilmu 10 tahun. Maka kita harus betul-betul jadi anak muda itu mengusir kegabutan dengan belajar adab yang baik. Apalagi nanti Mas Rio yo adabnya yang baik. Nek durung dipersilahkan makan, ojo buka toples. Ya. Wis karo sing duwe lho, blek kong bukan cek isolasi. Mbok buka dhewe. Ya. Mbok ngenteni dibukake. Monggo lho. Nah, kalau yang punya rumah sudah bilang, monggo lho. Nah, jadi serangan pacar langsung, ya. Boleh ono sing paling enak mente, ya. Coklat, kowe wis ngesir blekong buan, wah mbok buka bae jerone rengginan, ya. Tiwas kepengin baperi. Ya. Kemudian apa? Usir gabutmu dengan teladan. Teladan kita itu cukup satu. Siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Lihat beliau. Kamu pengen meneladani pada sisi apanya? Masa mudanya? Beliau masa muda yang istimewa. Kamu pengen meneladani beliau dalam bidang apanya? Jomblonya? Masya Allah. Ingat nggak? Ketika Nabi SAW umur 25 tahun, beliau kemudian bekerja dengan Ibu Khadijah, pulang-pulang bawa duit banyak. Ditanya sama seorang pembantunya Ibu Khadijah, bagaimana Muhammad? Wah, Muhammad ini Masya Allah, kalau berjalan pasti di atasnya dinaungi awan. Dia pintar jualan. Apalagi yang kamu lihat, pernah satu ketika aku melihat Muhammad tidur di bawah pohon, di samping tempat ibadahnya orang Yahudi. Datang pendeta kemudian bertanya, siapa dia? Dia adalah temanku, namanya Muhammad. Sesungguhnya aku melihat pada dirinya tanda-tanda kenabian. Lalu Ibu Khadijah kesengsem, suka sama beliau. Akhirnya beliau bermimpi, rumahnya kejatuhan matahari. Mataharinya bersinar menerangi seluruh alam raya. Ditanyakan kepada Waraqah bin Nawfal, Waraqah, ini artinya apa? Sebentar lagi rumahmu akan kedatangan tanda-tanda kenabian. Lalu Ibu Khadijah tawaf 7 kali keliling Ka'bah. Kemudian akhirnya beliau ngomong kepada Waraqah, wahai Waraqah, bagaimana menurutmu kalau aku menikahi Muhammad? Akhirnya kemudian beliau setuju. Nabi Muhammad didatangi seorang perempuan. Kemudian ditanya, wahai Muhammad, kenapa kok kamu seusia ini belum menikah? Jawab beliau, sesungguhnya aku pemuda yang tidak punya harta. Lalu kemudian beliau mengatakan, bagaimana kalau seandainya ada seorang perempuan kaya, terpandang, terhormat, mengundangmu dan menanggungmu, apakah kamu akan bersedia? Siapa orangnya? Dia adalah Khadijah. Nabi Muhammad nanya lagi, Khadijah binti Khuwailid? Iya. Bagaimana bisa? Saking beliau tidak yakin. Bagaimana bisa seorang Ibu Khadijah yang miliarder, kekayaannya Ibu Khadijah itu Mbak Mas, beberapa riwayat menyebutkan kalau seandainya seluruh harta orang kafir Quraisy dikumpulkan kemudian disandingkan dengan hartanya Ibu Khadijah, niscaya lebih kaya Ibu Khadijah. Maka kalau kamu pengen ikutan Nabi pada posisi ini, nanti kalau misalnya ada orang nanya, loh Mas, umurmu segini loh nikah, kamu bisa menjawab seperti jawabannya Nabi. Oh Mbak, aku orang hidup. Ya. Bagaimana kalau seandainya ada seorang perempuan menghendaki kamu, kaya, terpandang, punya kedudukan? Siapa dia? Lah aku kan tekok, bagaimana? Ya. Aku tuh cuma tanya bagaimana, turunnya nek wonge piye, ya kan? Boleh seorang kalian yang jomblo, nggak punya pekerjaan, kemudian menikah sebagaimana Rasulullah dengan seorang janda bernama Ibu Khadijah. Janda sudah 2 kali menikah, suaminya meninggal semua, boleh. Tidak ada larangan untuk itu. Kemudian jangan gabut saat gagal. Siapa di antara kalian pernah gagal kemudian depresi? Wis, aku tidak akan berusaha lagi. Aku pasrah. Memang hidupku seperti ini. Kemudian bogei, kemudian kamu kasih lagunya Sheila on Seven. Aku pulang, ya kan? Ya. Kamu tidak lagi mau berusaha. Gagal itu biasa Mas, gak ada masalah.
lanjutkan, bangkit lagi, jatuh ora apa-apa, kelingan enggak